Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin kepada Bapak, Ibu, penguji, uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Mawahid. Saya dari LPTK Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dengan NIM G01250083. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil video konseling individual di SMP Negeri 149 Jakarta. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, David. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, David, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik? Baik. Alhamdulillah. David, kok bajunya kamu lusuh sekali? Kamu habis dari mana? Tadi habis dari kelas, Pak. Habis dari kelas. Main apa kok sampai kotor begitu? Bercanda tadi sama teman. Canda. Oke. David tadi kesini sendirian kan? Ya. Oke, nggak apa-apa ya berarti ya, nggak ada paksaan ya. Iya, Pak. Kemarin kan saya sudah bilang ke David kalau saya manggil David untuk datang ke ruang BK, ya kan? Kira-kira David kesini ada paksaan nggak dari saya? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Enggak ada. Jadi di BK itu ada yang namanya asas sukarela. Jadi ketika saya mungkin memanggil David, kalau memang David nggak mau, kalau David nggak mau ya sebenarnya nggak masalah, ya. Kalau David mau ya alhamdulillah. Jadi kita bisa ngobrol nih, mencari tahu apa yang membuat David malas dalam belajar. Nah, kemarin saya juga dapat laporan tuh dari wali kelas kalau David memang istilahnya itu semangat belajarnya kurang, ya kan? David merasa nggak seperti itu? Merasa, Pak. Merasa ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya tadi David kalau di kelas berteman atau sebangku sama siapa sih? Sama Dimas, Pak. Sama Dimas. Ya. Kalau main sama Dimas nggak? Terkadang, tapi Kadang. lebih sering sama Mikael. Oh gitu. Iya. Kalau pulang bareng siapa? Bareng Mikael biasanya. Bareng Mikael. Kalau Dimas berarti cuman di sekolah ya. Iya. Kalau bareng berangkat pergi nggak sama Dimas? Enggak. Oh, kalau berangkat diantar apa jalan kaki? Jalan kaki, Pak. Jalan kaki, rumahnya deket sini ya. Iya. Oke. David, nanti cerita ke Bapak. David nggak usah takut kalau Bapak membocorkan apa yang diomongkan David ke saya. Karena saya selaku konselor itu sudah ada sumpah, ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi ketika David bercerita, saya tidak akan membocorkan ke yang lain, ya. Jadi privasi kamu aman, kamu cerita pun juga aman, tidak ada yang saya bocorkan, ya. Kalau gitu, David bisa cerita ke saya, tapi juga dengan keterbukaan. Saya terbuka dengan David, David juga terbuka dengan saya kepada Pak Wahid. Jadi nanti kita sama-sama saling bertukar pikiran, ya kan? Sama-sama mencari jalan keluar biar masalah yang David hadapi itu bisa mendapatkan jalan yang jalan keluarnya gitu loh. Biar David nggak selalu dalam keadaan nggak semangat yang kayak biasanya seperti ini. Oke, David, nanti kita akan berkomunikasi secara intens. Itu saja tadi saya minta. David terbuka, saya pun juga akan terbuka. Baik, sebelum kita mulai konseling individu pada kesempatan kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Baik, sesuai yang sudah tadi kita bahas ya David. Eh, David kan ini dari laporan dari wali kelas ya David ya. David kan kurang semangat. Terus kalau pembelajaran itu David banyak mungkin tidur dan sebagainya, ngantuk, tidur. Nah, coba kenapa sih David kurang semangat kalau sekolah? Ada apa kira-kira? Saya kurang berkembang, Pak. Berkembang yang bagaimana itu? Saya kurang ngerti gitu pelajarannya, Pak. Kurang ngerti. Pelajaran apa aja yang David kurang ngerti? Hampir semua pelajaran, Pak. Hampir semua pelajaran. Iya. Oh, seperti itu. David, kalau boleh tahu, kenapa ya bisa seperti itu ya? Kayaknya saya kurang fokus gitu, Pak. Kurang fokus. David Mm-mm. kurang fokus. Baik. Kira-kira kamu bisa tahu nggak apa yang bikin kamu nggak fokus? Kayaknya saya tahu deh, Pak. Tahu? Oke. Coba David tuliskan di sini. Ini ada kertas lembar. Coba deh, David tuliskan kenapa alasan David nggak fokus. Coba dituliskan ya. Udah, Pak. Ya. Oke. Yang pertama tidur malam. Oke. Nongkrong. Oke. Belajar kurangnya belajar. Kebanyakan main HP. Terus kebanyakan main sampai lupa pulang. Oke. Nah di sini ada nongkrong nih. David nongkrong kapan? Saya biasanya nongkrong dari pulang sekolah, Pak. Dari pulang sekolah. Iya. Dari jam? Dari jam 2 kan pulang sekolah. Mm-mm. Habis itu saya pulang dulu ke rumah. Habis itu saya pergi ke tempat tongkrongan saya sampai jam 6 pulang lagi. Habis itu sampai jam 11 baru Berarti pulang kamu ke dari rumah. pulang sekolah jam 2 itu sampai jam 6 maghrib Iya, itu pulang. iya pulang dulu. Habis itu Lanjut lagi. di tempat yang sama. Iya, Oh begitu. Oke. David emang nggak dicariin sama orang tua? jarang dicariin, Pak. Hah? Jarang dicariin. Cari-cariin. Oke. Kalau boleh tahu ya, eh orang tua ayah nggak di rumah? Enggak. Ayah di mana? eh, Kadang pulang malam di tempat kerja, kadang di sana sampai pagi baru pulang. Maksudnya nggak pulang ke rumah ya? Iya, Oh berarti kadang pulang kadang enggak. iya. Oke. Kalau ibu
Kalau ibu kebanyakan ngurus adek. Kalau ibu kebanyakan ngurus adik. Mm-mm. Adiknya umur berapa kalau boleh tahu? Umur 5 tahunan Pak. Adiknya umur 5 tahun. Berarti perlu itu ya, kasih sayang orang tua lebih ya, perhatiannya harus banyak ke adik ya. Iya Pak. Oke. Jadi kamu ketika main ini tanpa dikontrol sama orang tua ya, Iya. gitu. Emang bener-bener nggak dicariin? Kalau misalnya saya dari pulang sekolah nggak pulang dulu, saya dicariin Pak. Oh, kalau nggak pulang dulu dicariin. Iya. Makanya kadang pulang dulu itu ya. Hmm. Kalau sudah izin, Pas sudah izin boleh sampai dibolehin. malam. Oh, Cuman begitu. kadang ada batas waktunya, tapi saya langgar. Oh, orang tua nyuruh sampai jam berapa? Nyuruh sampai jam 9. Sampai jam 9. Tapi kan kamu ngelanggar itu ya. Hmm. Ada hukuman nggak dari orang tua kamu? Nggak, biasanya saya pulang udah tidur sih mama saya. Oh, berarti kamu eh pulang, ibu udah tidur Iya, sama adek. Terus paginya kamu nggak dimarahin? paginya udah lupa. Oh, paginya udah lupa. Hmm. Jadi ya sudah berlalu gitu ya. Iya. Setiap hari seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nongkrongnya hari apa itu? Hampir setiap hari Pak. Hampir setiap hari Hmm. pulang sekolah jam 2 itu. Hmm. Terus hari Sabtu Minggu sama. Nah, lebih malam lagi Pak, pas Sabtu Minggu. Oh, kalau Sabtu Minggu lebih malam lagi. Nah, Sampai jam berapa kalau Sabtu? kadang Biasanya kan kalau hari sampai Jumat ya, Jumat kan eh, Sabtunya libur. Sampai jam berapa itu? kalau Jumat sampai jam 11, kalau Hmm. Sabtu Minggu kayaknya sampai jam setengah 12 deh. Oh, gitu. Oke. Pokoknya lebih malam ya. Hmm. Oke. Terus selain nongkrong, kebanyakan main HP nih, salah satunya juga nih, kebanyakan main HP. Kamu nongkrong main HP di sana. Kadang main HP Pak, Kadang main HP, kadang main apa lagi? main catur. Oh, kadang main HP, kadang main catur ya. Tapi kebanyakan main HP apa caturnya? Main HP. Main HP. Hmm. Kalau boleh tahu main apa sih? Main mobile game. Mobile Legend, Ya, FF juga, FF juga. FF juga. Oke. Oke. eh Kamu kalau di rumah langsung tidur apa ini? Langsung tidur apa masih main HP? Masih main HP Pak. Masih main HP. Hmm. Oh, sampai jam berapa itu? Kalau cepet sampai jam 12. Oh, begitu. Sampai jam 12. Kalau paling lambat? Paling lambat sampai jam 1. Oh, begitu. Oke. Pantas soalnya guru piket juga sering bilang ke saya kalau si David sering terlambat. Berarti gara-gara kamu tidurnya terlalu malam ya. Iya Pak. Jadi kamu terlambat sekolahnya, pagi-pagi sering terlambat. Oke, David, David kan sudah tahu nih tidurnya terlalu malam, nongkrong, kurang belajar, kebanyakan main HP. David bisa nggak mengatasi masalah ini? Coba kamu tulis di sampingnya boleh, di bawahnya sini juga boleh. Bagaimana cara kamu mengatasinya ini? Bisa? Bisa Pak. Coba kamu tulis.
Udah Pak. Oke, sudah. Oke, tidur malam berarti kurangi bermain ya kan, nongkrong, kurangin nongkrong. Terus kurang belajar, caranya fokus belajar. Oke, kebanyakan main HP, caranya kurangin main HP. Main sampai lupa waktu, jadi ingat waktu baik. Kalau saya simpulkan, berarti kamu harus mengurangi ya, mengurangi porsinya ya. Oke, berarti David harus benar-benar mau ngurangin nih. Jangan sampai waktunya itu habis cuman buat main ya. Coba deh, menurut David nih, apa sih manfaatnya nongkrong? Cuma asik-asikan aja Pak. Cuman buat asik-asikan doang, seneng-seneng doang. Iya. Terus main Mobile Legend, ada nggak manfaatnya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak. Main FF juga nggak ada ya. Nggak. Jadi kan kamu sudah tahu nih mana yang bermanfaat buat diri kamu dan mana yang tidak bermanfaat. Jadi kamu juga harus tahu kalau emang tidak ada manfaatnya ya sudah tinggalkan. Atau kalau kamu belum bisa meninggalkan sepenuhnya ya mungkin dikurangin ya kan. Nah seperti nongkrong nih kan David mau ya, sudah bersedia ya. Soalnya ini ada tulisan cara mengatasinya kurangi nongkrong ya kan. Kalau memang David mau ngurangin nongkrong, berarti yang awalnya David setiap hari, ya kan, dari Senin sampai hari Minggu itu ya, bener? Ya. Nah, berarti dikurangin. Yang awalnya mungkin seminggu ya, kamu kurangin jadi 3 hari atau enggak selang-seling dulu, bisa? Bisa Pak. Kira-kira gimana sama teman-teman kamu? Atau kamunya gimana kalau dikurangin nongkrongnya? Mau nggak kamu? Saya mau Pak. Terus teman-teman kamu gimana? Ntar saya coba omongin sama teman-teman saya Jadi dulu. nggak ada masalah ya kalau Nggak teman ada. kamu. Oke, kalau memang nggak ada masalah ya sudah dikurangin. Siapa tahu nanti kamu nggak nongkrong dicariin. Dicariin nggak biasanya kalau kamu nggak nongkrong? Enggak Pak. Enggak kan? Enggak. Nah, berarti kamu kurangin ya. Coba deh mulai nanti atau mulai besok itu kurangin. Kalau nggak selang-seling. Hari ini kamu nongkrong, ya kan? Pulang sekolah ini kamu nongkrong, ya kan? Besoknya enggak. Besoknya lagi nongkrong. Besoknya lagi enggak. Bisa? Saya usahakan Pak. Nah, oke. Terus ini ada lagi nih. Kebanyakan main HP, kurangin main HP. Nguranginya gimana? Bisa nggak kamu? Cara nguranginya gimana menurut kamu, David? Mungkin saya bisa bantuin ibu aja di rumah. Nah, berarti cari kesibukan, ya kan? Iya. Di rumah HP-nya ditaruh. Kan ada adik kamu tuh. Main aja sama adik kamu. Apalagi kan adik kamu kan masih usia 5 tahun. Itu usia-usia yang lucu loh. Akan menyenangkan itu, ya kan? Apalagi masih 5 tahun itu pasti lagi senang-senangnya lucu-lucunya adik itu. Kamu fokus bantuin orang tua, ya kan? Orang tua kamu juga pasti seneng, ya. Oke, kalau boleh tahu kamu nongkrong habis berapa, David? Kan itu dari pagi sampai malam tuh. Dari siang sampai malam tuh, dari siang ya jam 2 sampai jam 11. Kamu dapat duit berapa dari orang tua, uang sakunya? Kalau nanti kan buat sekolah 10.000, habis itu kan pulang mungkin saya sisain, kadang sisain 5.000, jadi saya pulang tinggal minta lagi 10.000 Pak. Oh gitu. Nah, kalau kamu nggak nongkrong ya kan, atau dikurangin nongkrongnya kan lumayan. Uangnya bisa kamu tabung ya kan. Mungkin nanti bisa memenuhi kebutuhan kamu. Contoh kamu ingin beli tas, ada tabungannya, udah nabung ya kan. Apalagi saya lihat tas kamu sudah banyak yang sobek ya kan. Nah caranya juga dari situ, kamu biar nggak keluar uang dan juga nggak nongkrong, uangnya utuh ya. Bisa Pak. baik. Coba sekarang karena kamu kan sudah tahu nih apa namanya cara ngatasinya,
Coba sekarang kamu bikin sebuah rencana, nggak usah yang jauh-jauh rencananya, kamu tuliskan di sini rencana untuk minggu depan. Oh, bukan minggu depan ya, 1 minggu ke depan. Kamu mau ngapain? Kamu mengurangi nongkrong kah? Mau nongkrong hari ini atau bagaimana? Jadi kamu buat rencana supaya nanti saya bisa mengontrol David ya, seperti itu. Jadi kita nanti saya ngontrol David, David juga ingat apa yang mau direncanakan biar nanti hasilnya lebih maksimal ya kan. Oke, sekarang David tuliskan di bawahnya sini, dituliskan di sininya rencana seminggu ke depannya. Sekarang hari Rabu ya. Oke, sekarang hari Rabu berarti besok Kamis apa yang mau direncanakan? Apakah mau nongkrong? Apakah mau bantuin orang tua? Sampai hari Selasa ya. Berapa? Oke, saya lihat dulu rencana 1 minggu. Di hari Rabu ini pulang sekolah bantu ibu ya, jadi nggak nongkrong hari ini ya. Enggak. Hari Kamisnya pulang sekolah nongkrong sampai jam 9. Oke, berarti berkurang ya. Ya. Hari Jumat pulang sekolah bantu ibu, jadi Jumat David nggak nggak nongkrong ya. Enggak. Sabtu nongkrong sampai jam 6. Oke. Hari Minggu bantuin ibu lagi. Hari Senin pulang sekolah nongkrong sampai jam 4. Di hari Selasa bantu ibu. Oke. Ini sudah selang-seling ya. Jadi di jamnya juga jam 9, jam 6 sampai jam 4. Berarti David ingat-ingat nih rencananya nih ya. Rencana untuk 1 minggu ke depan ini nanti boleh dibawa David ya kan. Nanti saya juga akan mengcopy setiap hari kita nanti akan bertemu
apakah David sudah sama dari pulang sekolah nongkrong sampai jam 9, apakah benar? Terus hari Jumat bantu ibu apakah benar dan sebagainya. Saya harap David rencananya sesuai dengan yang David tulis ya. Setelah itu dari sini David inget-inget ya, apapun yang David merasa itu bermanfaat, ambil. Tapi kalau yang nggak bermanfaat, kalau bisa David jangan apa ya, jangan terus-terusan. Tadi kan David sudah tahu, sudah paham bahwa main HP itu nggak baik, ya kan, nggak ada manfaatnya. Nongkrong lama-lama juga nggak ada manfaatnya, ya kan. Nah, David kan sudah tahu itu. Jadi, saya harap David memahami. Jangan sampai setelah kita mencari solusi bersama-sama seperti ini, David apa ya istilahnya, ya udah main lagi itu ya. Oke, ini rencananya nih sudah bagus. Oke, David, setelah ini nanti berhasil, apa yang ingin kamu lakukan coba? Punya gambaran nggak? Belum ada sih Pak. Belum ada. Belum ada. Tapi semoga kalau ini tadi sudah berhasil, belajarnya lebih ditingkatkan ya. Ya Pak. Jangan ngantuk di kelas, dikurangin. Kalau sudah tahu kayak gini kan, jam 4 kan sudah pulang nih. Berarti jam 4 sudah di rumah. Terus ngapain? Belajar, belajar terus bantu ibu ya. Sudah tidur. Terus tidur. Berarti tidurnya lebih cepat. Lebih cepat. Oke, berarti tidurnya lebih cepat. HP-nya, ini tadi nih kamu kan sudah menuliskan kurangi main HP, berarti main HP-nya dikurangin, ya kan? Sebelum tidur, pokoknya kalau sudah waktunya tidur ya, kalau bisa nanti tidurnya jam 10, maksimal jam 10 udah tidur. Berarti sebelum jam 10 HP sudah harus dimatikan ya, sesuai dengan yang kamu tuliskan ini ya. HP-nya dimatikan biar nanti kamu bisa lebih nyenyak tidurnya ya. Oke, insya Allah kalau ada waktu kita akan bertemu 1 minggu lagi ya, kan hari Selasa. Mungkin hari Rabu depan kita akan bertemu. Saya ingin tahu progresnya David ya. Semoga ada progres yang baik ya dari David ya. Oke, David, dari sini David bisa menyimpulkan nggak apa yang sudah David dapatkan dari konseling individu ini? Penyebab utama saya nggak bisa fokus di kelas itu karena saya tidur malam Pak. Habis itu saya kebanyakan nongkrong ya, saya kurang belajar, sama saya kebanyakan main handphone. Terus habis itu saya juga jadi ngerti cara mengatasi masalah-masalah tadi Pak. Kayak kurangi bermain, kayak kurangi nongkrong, fokus belajar, kurangi main handphone ya. Oke. Jadi saya mau coba semuanya supaya saya bisa lebih fokus lagi belajar. Oke, terus rencana kamu? Rencana saya yang kayak ini tadi, ngurangi nongkrong, terus pulang sekolah bantu ibu, pulang sekolah nongkrong, kayak selang-seling gitu Pak. Oke, kalau gitu David sudah oke ya. Iya Pak. Kalau bisa David sudah mulai berbenah diri. Jadi dalam seminggu ke depan akan Bapak pantau dan kita akan bertemu lagi di hari Rabu ya, dengan semoga saja dengan progres yang lebih baik. Oke, mungkin cukup itu. Saya ucapkan terima kasih karena David mau bercerita dengan Bapak, dan alhamdulillah
sudah ketemu ya jalan keluarnya ya. Jadi saya akhirkan cukup di sini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada David karena sudah mau konseling, sudah mau bercerita, sehingga tadi udah lega kan David? Udah lega Pak. Udah lega ya. David juga udah lega, saya pun juga sudah merasa ya alhamdulillah lah, karena satu masalah ini bisa diatasi. Tapi yang mengatasi bukan saya ya, cuman David sudah bisa nih, ternyata David sudah tahu bagaimana caranya. Jadi konselor cuman mengarahkan bagaimana menjalankan jalan keluar itu tadi ya. Oke, mungkin cukup itu. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf ya David ya. Ya Pak. Karena manusia itu pasti punya salah ya. Siapa tahu ada kata-kata saya yang menyakitkan hati David ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang buat David. Hati-hati di jalan. Langsung pulang ya. Ya Pak. Hari ini hari Rabu, pulang sekolah bantuin ibu, langsung pulang ke rumah. Ya, Oke. Oke. Terima kasih udah untuk hari ini. Semoga sukses dan David bisa berubah ya. Ya Pak. Terima kasih untuk David. Kasih, Oke. Hati-hati di jalan ya. Ya Pak. Semangat David.